Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Fisika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal di ITS minggu yang lalu. Oke, ini adalah soal ITS minggu yang lalu. Jadi ada 4 buah soal. Kita mulai dengan soal yang pertama. Jadi kita punya sebuah kawat lurus AB, panjangnya adalah 40 cm dan diberi muatan 20 mikrokulom. Kawat tersebut terletak pada posisi minus 40, ujung A-nya, sedangkan ujung B-nya adalah di posisi 0,0. Kemudian sebuah titik di atas kawat tersebut pada jarak 30 cm atau pada koordinat 0,30. Kita diminta menentukan besarnya kuat medan listrik di titik P oleh kawat tersebut. Oke. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar besarnya kuat medan listrik oleh kawat bermuatan. Jadi kita bisa mencari besarnya E oleh kawat tadi. Kalau kita ambil elemen muatan di sini DE, maka kita bisa menghitung besarnya DE di titik P. Ya. Kita bisa menjadi besarnya DE dalam arah X. Kita juga bisa menjadi besarnya E dalam arah Y. Berdasarkan perumusan yang tadi, maka kita bisa mencari besarnya E dalam arah X adalah K lambda Y cos theta 2 min cos theta 1, sedangkan besarnya E dalam arah Y adalah K lambda sin theta 2 min sin theta 1. Jadi kita kembali lagi ke sini. Besarnya E oleh dalam arah X, kita bisa cari K lambda Y cos theta B min cos theta AI, ya kan? Besarnya E dalam arah Y adalah K lambda Y sin theta A min sin theta BC. Sehingga kalau kita masukkan nilai-nilai tadi, jadi tadi kita sudah K-nya adalah seberapa B epsilon 0 atau 9 kali 10 pangkat 9, ya kan? Kemudian lambdanya adalah Q per L. Jadi Q-nya tadi adalah 20 mikrokulom, ya kan? L-nya adalah 40, sehingga kita tahu lambdanya adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Kemudian Y-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 1. Kemudian cos theta A min cos theta B I, ya kan? Ini sin theta B min sin theta AC. Ini adalah kuat medan listrik dalam arah X, dan ini adalah kuat medan listrik dalam arah Y.
Sehingga kita bisa mencari resultannya adalah sebesar ini. Oke. Kemudian selanjutnya berapa gaya listrik yang dialami oleh muatan Q 10 pangkat min 7 jika diletakkan di titik B. Maka kita bisa cari ya. Oke. F sama dengan Q kali E, Q-nya kita tahu, E-nya tadi kita tahu dari soal A, maka kita dapatkan misalnya F adalah itu. Oke, jadi soal nomor 1 saya kira tidak ada masalah. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sebuah bola pecah isolator berjari-jari R, ya kan? Mempunyai muatan total Q. Hitung besar medan listrik E dan potensi listrik V di titik yang berjarak R, di mana R-nya kurang dari R besar, jari-jari bola, dan R besar daripada jari-jari bola. Oke. Dengan menggunakan hukum Gauss, oke. Jadi kemarin kita sudah dengan menggunakan hukum Gauss kita bisa oke, sebentar. Oke, jadi kita menggunakan hukum Gauss, E dA Q per epsilon 0. Ya. Maka untuk persoalan yang tadi, jadi kita punya bola isolator, jari-jarinya R, untuk R kurang dari R besar. Jadi ini adalah permukaan Gauss-nya, maka kita pakai hukum Gauss EDA Q per epsilon 0, di mana Q-nya adalah rho dV. Ya. Kita bisa mencari luasan permukaan Gauss adalah 4pi RA kuadrat, kan? Kemudian volumenya adalah pi RA pangkat 3, kan? Maka kita dapatkan E-nya adalah seperempat pi epsilon 0 Q RA per R pangkat 3. Oke. Kemudian untuk R lebih besar daripada jari-jari bola, maka ini adalah permukaan Gauss-nya. Jadi luasnya adalah 4pi RB kuadrat. Kemudian volumenya adalah pi R pangkat 3 karena muatannya adalah di isolator ini. Jadi kita dapatkan E-nya adalah seperempat pi epsilon 0 Q per RB kuadrat. Oke, saya kira tidak ada masalah itu. Kemudian VA-nya Anda tinggal mengintegralkan E-nya tadi, ya kan? Jadi
Oke. Ini tinggal Anda integralkan E-nya ini seperti 4 epsilon 0 Q R A per R pangkat 3, ya kan? Dari tak hingga ke titik A. Dari tak hingga ke permukaan bola, ya kan? Anda dapatkan ini E-nya tadi. Kemudian dari permukaan bola ke permukaan kaus yang dalam adalah ini. Sehingga yang didapatkan V-nya adalah ini, sebar 8 pi epsilon 0 Q per R 1 min A kuadrat per R kuadrat. Sedangkan B-nya adalah Anda tinggal mengintegralkan E-nya tadi dari tak hingga ke permukaan bola seperti 4 epsilon 0 Q per R kuadrat, sehingga Anda dapatkan kayaknya ini. Oke, jadi saya kira itu juga tidak ada masalah. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3. Oke, jadi kita punya kapasitor pelat sejajar, ya kan, yang terdiri dari yang diisi oleh bahan dielektrik masing-masing dengan konstanta K1, K2, dan K3 dengan susunan seperti pada gambar. Ya. Oke, sekarang yang pertanyaan yang A adalah gambarkan kombinasi kapasitor. Oke, jadi K1, ya kan? K1 ini ke dielektrum kedua, ini dielektrum ketiga. Dielektrum kedua dan ketiga bukan paralel, sedangkan K1 adalah seri. Ya. Kemudian yang kedua tadi yang ditanyakan adalah tentukan kapasitansi total. Oke. Kapasitansi total Anda bisa hitung. Jadi kalau C oleh pelat sejajar adalah rumusnya ini, ya kan? Anda bisa di elektrikum, oke, sebentar. Di elektrikum di sini ada. Oke. Jadi C-nya tadi adalah epsilon A kali epsilon A per D. Ya. Jadi kalau kita lihat ini epsilon A per D. Ya kan? C1-nya kita tahu D-nya adalah 1/4, ya kan? C2-nya D-nya 3/4, begitu juga dengan C3-nya 3/4. Oke, kemudian kita cari C2 dan C3 paralel, kemudian kita seri dengan C1. Ya, kita dapatkan C totalnya adalah ini, 2
epsilon 0A berarti 2K K1 dan seterusnya ini. Oke. Kemudian soal yang C adalah nih, jika kapasitor dihubungkan dengan beda potensi baik, maka tentukan muatan dan energi yang tersimpan pada kapasitor. Oke, jadi kita mencari muatan Q dan energinya, ya. Oke, U-nya. Oke. Jadi kita bisa mencari energinya setengah CV kuadrat atau setengah QV atau setengah ya, Anda mau pakai perumusan yang mana? Setengah CV kuadrat, setengah Q kali V, atau setengah Q kuadrat per C. Oke, karena yang diketahui adalah tadi C-nya, ya kan? C-nya kita pakai CV kuadrat. Ya. Oke, saya kira tidak masalah. Oke, kemudian soal yang keempat, kita punya rangkaian seperti ini, ya kan? Jadi ada EMF sebesar 2,8 volt, kemudian kita punya EMF yang kedua, ya. Ini tahanan, dan tahanan. Tentukan besarnya R, ya, tadi R, dan arus yang melewati R, serta besarnya EMF. Oke. Jadi kita bisa pakai Kirchhoff rules, ya kan? Ada dua buah loop di sini, loop 1, ini loop 2, ya kan? Loop 1 sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini, nah Anda bisa lihat, ya, ini adalah loop satunya, maka Anda bisa mencari besarnya R. Ya, mencari besarnya R. EMF1 28 positif, ya kan? Karena arahnya dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian IR plus harusnya adalah 4 ampere kali R, ya, kali 6. Ini min EMF, ya. Oke. Sama dengan 0. Sigma I sama dengan 0. Jadi kalau kita tahu ini 6, mana 6, ya ini yang masuk ke titik cabang sini 6 dikurangi 4, ya dia harus sama dengan yang keluar sini, ya kan? Jadi I-nya 2 ampere. Oke. Sedangkan dari loop 2 kita bisa cari ini 6 kali 3 loopnya berlawan dengan diam plus I kali R, ya, jadi kita cari E-nya dulu, ketemu E-nya ini, kita bisa cari R-nya ini, ya. Jadi E-nya kita tahu, dari sini kita bisa mencari R-nya. Oke, kemudian yang kedua, I-nya kita juga sudah bisa cari di sini, ya. I-nya tadi adalah dari Kirchhoff 1, ya, dari Kirchhoff 1. Oke. Kemudian VAB-nya kita bisa cari, ya. VAB adalah ini, ya, E dikurangi dengan ini, ya kan. Jadi 42 dikali 18, ya, 18.
Oke, kemudian yang C, panas yang timbul pada EMF selama 1 detik. Jadi kita bisa cari W-nya adalah E watt T, karena E tidak memiliki hambatan dalam, maka panas yang timbul pada E adalah 0 Joule. Ya. Baik, saya kira sudah cukup jelas semuanya untuk soal ETS yang kemarin. Jadi kalau ada pertanyaan Anda silakan. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.